yang bisa panjenengan gunakan nanti mengingat-ingat kembali untuk teman-teman yang mungkin belum pernah masuk, tapi saya rasa di sini sebagian adalah survei, ada yang jadi surveyor eh, klinik ya, sudah ada sebagai surveyor rumah sakit, asesor, saya rasa sudah banyak yang memahami tentang mutu layanan itu. Oke, Bapak Ibu tadi di pretesnya apa yang dikatakan dengan mutu layanan dan eh, dari sudut pandang apa mutu layanan itu bagi kita semua bisa mengetahui dengan seutuhnya gitu ya. Karena dengan adanya tim akreditasi itu seakan-akan ini kita bicara ini ya sebagai personal ya Bapak Ibu. Sebagai personal itu artinya saya juga pernah melaksanakan akreditasi, panjenengan juga sebagai pelaku akreditasi atau panjenengan sebagai asesor gitu ya. Yang terbaru kan memang kita sudah banyak bimbingan-bimbingan yang dilakukan. Karena apa? Harapannya saat nanti kita dilakukan kegiatan asesmen itu nilainya sudah memenuhi begitu. Dalam artian kalau bisa saya sampaikan, mutu layanan itu harus bisa direncanakan. Karena kita tahu indikator-indikator apa yang harus ada, sehingga makanya tahapan planning itu harus ada, harus direncanakan. Kalau rumah sakit paripurna ya memiliki keunggulan-keunggulan tertentu, ya akses-akses syariah misalnya, tentunya ada tim yang kuat di sana, ada tim yang jungkir balik ya Bapak Ibu. Waktunya yang lainnya disupport untuk memenuhi dokumen, ada tim yang memang beradu di sana, jadi tidak kosongan. Sehingga bisa di sini istilah tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan itu sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jadi kalau kita mempunyai dokumen, ada dokumen yang satunya adalah berkaitan dengan standar, ya kalau kita mau bagus, ya kalau mau sempurna ya harus melampaui standar itu. Ya, sehingga bisa dikatakan mutu itu sebenarnya adalah sebuah komitmen. Jadi tidak hanya sebatas pemenuhan standar dan dokumen saja, tapi sebuah komitmen. Saya sangat merasa risih malahan kalau dia mempunyai apa penilaiannya adalah sudah paripurna, tapi kenyataannya untuk kepuasannya saja sangat rendah. Ternyata untuk sarana prasaranya tidak memenuhi gitu. Apalagi sekarang dengan adanya digitalisasi ini semua bisa dipoles. Saya paling tidak setuju gitu ya. Paling sangat tidak setuju itu eh, dibuat-buat seakan sempurna, namun kenyataannya tidak sempurna. Nah, itu kalau saya bilang ada dusta itu antara pelaku dan asesornya. Saya yakin kita tidak seperti itu. Kita harus memenuhi apa yang sesuai dengan standar, gitu. Elemen dasar dari mutu layanan ini adalah technical care, yaitu penerapan ilmu dan teknologi kesehatan, dan interpersonal care, yaitu manajemen interaksi sosial antara petugas dan pasien. Oleh karena itu ada di telusur itu ada hal-hal yang memang betul-betul
ingin melihat dengan kacamata asesor ya, tapi sesuai dengan standar bahwa memang itu betul-betul dilakukan. Kadang-kadang kan kita kalau yang apa tidak ada indikatornya, tidak ada pemantaunya, kerjanya seenaknya sendiri. Saya lebih suka itu sistem misalnya dilihat dari record CCTV ya, yang yang random gitu ya, yang sudah dipelajari lah, sudah dipelajari mendalam oleh asesor itu sangat tepat sebenarnya metode-metode itu. Karena semua dokumen sekarang bisa diada-adakan. Itu sih kalau dari saya, eh, mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian yang dari supervisornya klinik rumah sakit siapa? Dokter Agus. Dokter Agus di rumah sakit ya, Dok? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah nyiapkan bubur tak, Dok? Ini lagi di ini dok, Prof. Tadi pas pretest kita lagi di tengah Suramadu, Prof. Oh iya. Ya lagi Oke. Surabaya nanti bukbernya dok. Prof. Jadi Oh, terkait dengan jenengan jenengan asesor kan ya? iya tapi di puskesmas sama klinik, Prof. Oke, ya. Gimana itu Ya, kalau dari kacamata ya, asesor? Kan ya. Jadi dokumen-dokumennya. begini, Prof. Jadi ketika saya berbicara tentang mutu layanan, saya paling senang ketika menyampaikan ke teman-teman di puskesmas maupun di klinik bahwa eh, layanan atau mutu layanan itu yang perlu kita eh, lakukan terdahulu adalah standar-standarnya itu harus dijalankan. Nah, itu layanan. Ketika bicara mutu, standar tadi harus ditingkatkan. Jadi contoh kecil saya sering menyampaikan bahwa ketika kita keluar itu harus pakai baju seperti itu. Nah, itu standarnya orang. Tetapi bagaimana kita menampilkan bahwa kita itu mempunyai mutu dalam berpakaian, maka kita bisa lihat nih pakaiannya harus yang rapi, kemudian mereknya harus yang krokodil misalnya seperti itu. Jadi ketika bicara kembali ke layanan yang ada di rumah sakit mungkin atau di puskesmas, jadi yang perlu kita lihat adalah layanannya itu sudah dijalankan apa belum. Contoh misalnya di layanan gigi. Nah, layanan gigi ini harus ada pencabutan gigi misalnya. Nah, tetapi ketika hanya lakukan pencabutan gigi saja, itu berarti bukan melakukan mutunya. Nah, ketika melakukan mutu berarti apa yang ada di sana? Misalnya di puskesmas ini melaksanakan mutu layanan di gigi dengan cara mencabut gigi tanpa sakit atau mencabut gigi atau nambal gigi dengan sambil goyang-goyang atau seperti apa seperti itu. Jadi ada hal yang di luar atau menyempurnakan dari standar yang ada di layanan tersebut. Seperti itu, Prof. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini dari asesor ini. Saya mau yang fresh graduate itu dokter siapa ya, Dok? Yang di Rumah Sakit Lumajang, yang dari Rumah Sakit Lumajang. Oke, Prof. Bukan di rumah sakit macam, Prof. Iya, wis pokoknya rumah sakit di 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 area Lumajang. Oke, Prof. Oke, ayo gimana? Jenengan kan ini ya, bukan bagian tim mutu rumah sakit kan? Saya sekarang kerja di bagian mutu, Prof. Sudah Oh, bagian mutu. Wah, beberapa berarti Prof. ini apa? Ndak ndak tepat sasaran. Siapa yang tidak di area mutu di kelas ini? Gak apa-apa, diskusi aja. Dokter Teresia, bagian mutu mboten, Dok? Eh, Mboten, Prof. Cuman Oh.
Iya, apa tidak secara langsung, tapi mau tidak mau kan kita tetap harus oke ya, melaksanakan standar oke, itu kan dok. iya, oke. Gitu. Kan bukan bukan penilai gitu maksud saya ya, bukan penilai. Oh bukan, Jenengan dia sebagai bukan. pelaksana. Bagaimana pendapat jenengan tadi eh, terkait dengan mutu layanan dan layanan kesehatan ya? Tadi kan disampaikan toh sudah disentil sama Dokter Agus toh. Nah, sekarang sebagai pelaksana, terus kemudian dibebani akan dilakukan penilaian mutu misalnya di rumah sakit. Jenengan bagaimana pendapat panjenengan terkait dengan itu? Sebenarnya kalau mutu itu kan Prof adalah indikator apa ya standar lah seperti yang dikatakan Dokter Agus tadi itu betul standar yang memang harus kita lakukan gitu Prof. Cuman memang aplikasinya di lapangan itu tidak mudah gitu. Contohnya hal yang paling simpel itu seperti hand hygiene misalnya cuci tangan ya. Di IGD Suwandi itu kan Prof pasiennya banyak sekali gitu. Jadi Banyak ya. nggak mungkin juga banyak Prof. Jadi nggak mungkin juga dalam satu shift itu misalnya harusnya kan secara kan ada 5 moment gitu kita harus cuci tangan gitu ya misalnya harus sebelum pasang infus apa kayak gitu tapi kalau setiap karena pasiennya banyak setiap perawat melakukan itu atau setiap dokter melakukan itu lama-lama dipikir-pikir kisut juga tangan bro. Tapi kan itu standar yang memang memang harus mau tidak mau atau dilakukan jadi kadang apa kadang tuh ada proses apa ya yang jujur saja untuk standar cuci tangannya Ini kalau ya, di menolak ya. lapangan Agak-agak ada menolaknya gitu ya. iya gini maksudnya kita nggak bisa ini ini kalau kalau poli mungkin bisa seperti itu gitu karena mungkin nggak selalu ada tindakan tapi kalau di IGD tindakannya cukup banyak kalau disuruh setiap pasien cuci tangan setiap mau melakukan ini cuci tangan dulu lama-lama tangan gitu gitu kan orang-orang selalu ngomongnya gitu lama-lama ya nggak bisa juga terus kita juga apa misalnya pasien kondisi jelek ya kita langsung lebih cepat kita ambil sarung tangan daripada kita cuci tangan baru pegang gitu. Contohnya seperti itu, Prof. Gitu. Jadi apa ya cukup sulit ya itu. Jadi jujur kalau setiap kita laporan akreditasi itu kan selalu ada standar hand hygiene ya. Setiap ruangan itu kan diukur ya, Prof. IGD itu Iya, selalu paling jelek karena iya. apa? Tapi kita melaporkannya secara jujur ya, Prof. Maksudnya kita Oh, tetap ngomong bahwa ya ini karena load pasien ada beberapa apa ya alasan lah di balik itu kayak load pasiennya tinggi, jadi kemungkinan untuk apa kembali lagi cuci cuci tangan setiap itu agak sulit mungkin jauh lebih cepat kalau pakai hand rub tapi hand rub itu pun juga ada batasnya kan Prof kayak 3 kali melakukan hand rub atau 3 sampai 5 kali hand rub itu harus cuci tangan kayak gitu jadi itu ya agak ya tidak jujur saja dibilang ya di bawah standar sih Prof gitu. iya, iya. Terima kasih atas kejujurannya. Gitu. Ya, makanya kan ada sedikit gap ya. Makanya saya katakan, saya sendiri itu juga begitu. Kalau kita hanya berdasarkan dokumen, itu mungkin mampu kita melaksanakan ya. Ini eh, personality. Namun saat kita memang sudah eh, di diberikan standar-standar tertentu ya harus dilaksanakan ya jadi harus dilaksanakan namun kan makanya nanti di di tugas saya itu apa hambatannya kan gitu ya kan apa hambatannya dan bagaimana solusinya gitu jadi itu yang salah satunya menjadi tugas dari Bapak Ibu di tugas kelompok gitu. Ya, Bapak Ibu nanti eh, kita tidak bisa terlepas dari quantity ya, kuantitas ya, standar-standar indikator mutu rumah sakit yang sudah ada sehingga kita pun juga akan mempunyai pemikiran bahwasanya quantity itu sangat penting sekali dipahami oleh semua tim kita gitu ya. Untuk mencapai itu, untuk mencapainya kan harus lewat planning, harus kemudian dilakukan evaluasi
triwulan pertama dan selanjutnya gitu ya. Sehingga nanti mereka semua akan mencapai kesadaran tertentu. Kami untuk mencapai ini semua tidak mudah Bapak Ibu. Ya memaksakan. Makanya yang tadi itu ada pejuang yang eh, apa ya kita sebut jungkir balik itu ya untuk memenuhi hal-hal dari mutu rumah sakit. Ini tadi mutu layanan, tidak usah kita ulang lagi ya Bapak Ibu, kita sudah bahas bagaimana mutu. Tadi kata kalau dokter Agus bilang harus melampaui standar, ya misalnya melampaui standarnya pun juga harus sesuai dengan ini kode etik profesi. Melampaui standarnya harus sesuai dengan kode etik juga. Tidak boleh melampaui standarnya tidak sesuai dengan kode etik. Itu yang harus digarisbawahi terkait dengan mutu layanan. Ini dimensi mutu, ini Bapak Ibu ya. Panjenengan nanti kan membuat kerangka konsep yang ingin saya sampaikan. Pentingnya tahu konsep itu adalah eh, saat kita melakukan penelitian, berarti kan ada indikator-indikator. Jadi dari mata kuliah ini kalau mau ngambil eh, penelitian tentang mutu layanan, jadi harus paham betul berkaitan dengan eh, kata per kata, kalimat per kalimat ya, yang bisa mendefinisikan sebuah variabel begitu. Jadi misalnya ini yang sudah saya tuliskan di sini ya. Dimensi mutu layanan itu apa? Oh, untuk mengukur mutu pakai indikatornya siapa gitu ya. Bisa pakai indikatornya WHO atau Parasurahman. Indikator ini dicari tuh nanti di artikel yang terbaru. Apa saja sih dimensi mutu yang pertama efektif ya. Kalau efektif itu yang dimaksud efektif itu bagaimana? Oh, kita ketahui harus ada perbedaan yang mendasar antara efektif dan efisien. Efisien di sini pasti berkaitan dengan sumber daya biaya. Tapi kalau efektif itu harus mencapai goalnya dan sesuai dengan yang dibutuhkan dan bisa diukur juga. Atau ketiga dari dimensi mutu itu adalah keamanan gitu. Saya tidak tahu tadi ada ada soal yang ini enggak ya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah berbasis pada pasien center. Nah, ini angel ya Dokter Teresa yang di Suwandi ya. Kalau pasiennya meludah, komunikasinya kan susah ya. Apalagi pasien-pasien tertentu sudah dibilangi ini kontrolnya tepat waktu, ada yang nggak kontrol. Di rumah nanti ini apa, jangan kena air lukanya, kena air kayak gitu ya. Eh, Berpusat pada pasien diharapkan kita ya dalam melakukan kegiatan harus pasien center. Ini apa ya, mengganggu, betul-betul berpacu dengan emosi. Saya tidak tahu ini teman-teman di lapangan ini. Ya, ada contoh yang mungkin bisa disampaikan untuk berpusat pada pasien safety, pasien center. Siapa? Ini kalau yang senior nggak tak panggil lah. Dokter Tontowi, ngetes saja dok. Siap, Prof. Sudah belajar ke rumah sakit sudah. Sudah di itu, Prof. Di Gresik itu, Prof. Sudah Sesuai masuk, sudah belajar mutu. belum, Prof. Tapi bisa nggak ini memberikan gambaran bahwasanya dalam mencapai mutu layanan yang diinginkan ya dengan nilai yang sangat tinggi itu berpusat pada pasien gitu. Bisa nggak dicontohkan dok? Hmm.
Kalau ndak nyaman bisa kasihin teman dok, namanya temannya aja dipanggil. Ah, ke dokter Arya aja, Prof. Yang 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 manggil jenengan nggih, monggo dokter Arya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam dok. Maaf, Prof. Ya, dengar, Prof. Izin arahan, Prof. Iya, ini loh tadi loh dok, kan untuk dimensi mutu layanan, salah Ya, satunya itu adalah berpusat pada pasien atau pasien center. Bisa Sebentar. dicontohkan dok, ya kalau di Sedang kedokteran di gigi. rumah sakit kedokteran gigi itu terkait dengan pasien center itu apa, ngoten dok. Tapi yang berkaitan dengan mutu layanan gitu ya, yang bukan layanan saja. Wih, izin gitu, Prof. Ini Prof, masih sepengetahuan kami gitu, Prof, di rumah sakit. Jadi kalau untuk mutu layanan itu kami biasanya menentukan dulu layanan prioritas mana yang akan dipilih gitu. Berdasarkan dari indikator high volume, high cost, high process. Salah satunya tiga hal tersebut, Prof. Sebenarnya kalau dari standar akreditasi kan ada 9 ya, Prof, kurang lebih untuk memilih layanan prioritas mana. Kemudian dari tiga tadi, high volume, high cost, high process, mana yang mau kita benahi untuk menjadi indikator mutu layanan. Contoh misalnya, Prof, adanya tambalan yang lepas berulang gitu, Prof. Orang giginya lubang, kemudian ditumpat, tapi datang lagi karena tambalannya lepas gitu, Prof. Nah, itu karena patient center, tadi berdasarkan apa yang dialami oleh pasien dan tujuannya supaya patient safety gitu. Izin, Prof. Mungkin dari saya seperti itu, Prof. Ya, nggih, terima kasih Dokter Arya. Jadi itu tadi contohnya dari kegigian gitu ya. Jadi mungkin kalau pasien center itu kita sambil diskusi ya dok ya. Jadi pasien center itu selain memperhatikan eh, apa yang terjadi di pasien gitu ya, kita juga menggali kira-kira pasien itu berkenan enggak gitu ya, berkenan boten untuk dilakukan apa dok tadi itu tambal gitu ya dok ya, tambal gigi tadi dok. Iya, Prof. Tambalan Nah, gigi. oke, jadi misalnya kan kadang-kadang eh, dia dia seharusnya sudah dilakukan penambalan gigi, tapi kemudian tambalan giginya itu lepas gitu. Memang memang dalam mutu layanan ini kita ingin memberikan layanan yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan pasien gitu. Namun sekali lagi bahwa di sana di dalam pasien center ini kita juga menggali eh, kira-kira pasien tersebut berkenan tidak gitu. Ya. Atau kalau misalnya kurang berkenan diedukasi gitu loh. Jadi ada upaya yang melebihi dari standar yang pada umumnya, oh kalau pasiennya ini lubang ya wes ditambal gitu ya. Tapi ada tindakan yang bisa eh, diberikan sebagai upaya untuk apa ya, meyakinkan sebagai upaya kita untuk lebih memperhatikan biasanya ya dengan edukasi. Mungkin itu sudah betul dokter ya. Mungkin tadi yang perlu harus disampaikan bagaimana seorang eh, pasien yang akan kita lakukan tindakan itu kita juga lakukan apa identifikasi KIE ya, Prof. ya contohnya Identifikasi, ya komunikasi, keterlibatan identifikasi, ya edukasi. nggih. Sehingga dia merasa nyaman seneng atau apa ya nggak sungkan lagi gitu saya itu kok nggak enak ya kalau dipasang ini rasanya ganjil dokter gini 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 jadi ada ada edukasinya mungkin itu ya pasien center itu gitu atau kalau di anak itu saat rawat gabung ya dok ya saat rawat gabung di sini ada yang dinas di ruang obgyn atau ruang rawat bersalin gitu dokter tidak ada ya dok.
nggak ada. Jadi saat misalnya di sebuah rumah sakit atau teman-teman teman-teman di sini sebagai direktur rumah sakit ada ini ya eh, pemberlakuan rawat gabung ya. Mungkin pada seorang ibu yang baru saja melahirkan dengan anak pertama rawat gabung itu juga ini ya apa tidak semuanya bisa bisa apa mau menerima ya awalnya ya dengan dipisahkan ada rasa khawatir ya, ini contohnya berarti dilakukan edukasi yaitu itu adalah salah satu dimensi bahwa berpusat pada pasien atau pasien center itu adalah kita responsif terhadap kebutuhan dan kita itu menilaikan apa ya me- memperhatikan nilai-nilai ke pasien ya. Yang ke mungkin itu Dokter Arya ya Bapak Ibu sekalian. Ya, selanjutnya dimensi adil ya. Ya, kalau adil saya rasa dilakukan oleh kita semua ya. Yang terakhir adalah akses ya, mudah diakses gitu ya. Dari layanan itu mudah diakses. Layanannya lengkap, tapi nggak bisa diakses gitu. Ya sama saja itu tidak masuk dari mutu pelayanan. Oke. Ini indikator dan pengukuran mutu, Bapak Ibu nanti indikator dan pengukuran mutu ini akan dijelaskan oleh Dr. Else ya Bapak Ibu. Minimal panjenengan memahami apa yang dinamakan indikator nasional mutu gitu ya. Atau kriteria indikator ini ada relevansi, validitas, reliability, visibility, dan kepuasan pasien gitu. Kepuasan pasien itu harus bisa diukur. Ini nanti akan dibahas oleh Bu Dr. Elsa. Ya, ini selanjutnya kita akan bahas sedikit tentang konsep manajemen mutu yang miliknya Juran gitu ya. Saya suka eh, miliknya Juran, trilogi Juran ini mudah untuk dipelajari, apalagi kalau diterapkan di kerangka kerja ya, atau kerangka konsep itu, atau kerangka operasional gitu. Jadi Juran dalam kerangka operasionalnya dia mendefinisikan atau mendeskripsikan bahwa manajemen mutu eh, itu jelas-jelas bisa membantu organisasi agar bisa mencapai standar atau tadi yang dikatakan Dokter Agus bisa melebihi standar itu ya sehingga kualitasnya semakin berkelanjutan. Kata kunci nanti waktu kita bikin tesis berkaitan dengan mutu, kepuasan, masalah yang ada itu untuk kuantitinya nggak usah kita buat-buat Bapak Ibu ya apa adanya yang di lapangan yang bisa kita ukur. Ini konsepnya milik Juran ya Bapak Ibu. Bahwasannya isi pokok dari mutu yang paling utama itu adalah planning. Saya rasa itu kita sepakat. Tadi saya sudah menyampaikan dari awal planning. Planning itu adalah perencanaan bahwasannya untuk mencapai mutu kita harus punya strategi, kita banyak punya rentang waktu, kita punya indikator, dan kita semua harus bisa mentaati itu. Oleh karena itu dalam mencapai mutu itu adalah planning atau quality planning itu hal yang utama gitu ya. Ini di sini ada quality planning, quality control, sama quality improvement. Jadi ini paling mudah sekali gitu. Ini untuk ini kalau planning tadi ya agak ketutupan ini Bapak Ibu. Kalau quality control, proses pengawasan ya, pengawasan yang dilakukan oleh tim Pokja ya di rumah sakit. Yang terakhir adalah quality improvement. Jadi kalau sudah ada pengendalian, kemudian catatan apa yang diperoleh gitu dari unit misalnya Pak, dari unit indikator untuk pencapaian indikator pasien safety misalnya. Ada catatan-catatan. Kemudian bagaimana untuk meningkatkan mutu itu? Untuk meningkatkan mutu ya tentu kita punya strategi perbaikan-perbaikan yang bisa meningkatkan eh,
pelayanan ya. Kalau terjadi kesalahan, misalnya tadi nggak apa tidak responsibility ke pasien, ya maka memudahkan itu misalnya dengan memberikan selebaran-selebaran atau memberikan gambaran-gambaran tertentu atau memberikan rujukan perintah-perintah yang ditempel di dinding yang memudahkan orang-orang bisa paham gitu. Jadi kalau kita di rumah sakit ada alur tertentu, terus kemudian kita tidak mencoba untuk mensederhanakan, semakin repot itu ya. Nah, itulah yang dikatakan bagaimana untuk meningkatkan mutu itu harus ada upaya yang menyederhanakan, tapi tidak mengurangi keefektifan, keefisienan gitu ya. Tidak mengurangi bagaimana kita perhatian ke pasien, tidak mengurangi rasa adil gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan. Ini tadi yang disampaikan Dokter Arya ya Bapak Ibu, model mutu. Jadi ada dua hal yang saya sampaikan di pertemuan ini yang miliknya Juran tadi untuk mempermudah. Kalau mempermudah untuk mencapai mutu harus pakai uh, quality planning ya, terus kemudian quality control, quality improvement. Nah, di dalam model mutu pelayanan ini kalau kita berdasarkan model input proses output gitu ya. Semua manajemen layanan bisa dilihat dari aspek input proses output. Inputnya itu mulai dari metode ya, mesin ya, money ya itu yang nanti dirincikan dari input itu. Ya, jadi kalau nanti kita residensi pasti ketemu itu di setiap unit. Mau di unit farmasi ya, di M-nya tadi itu. Bagaimana SDM sudahkah SDM memenuhi standar unit? Kemudian apakah efisien? Apakah waktu tunggunya gitu ya? Ah, materialnya apakah obat-obatnya itu sudah terpenuhi ataukah obat-obatnya tidak terpenuhi? Misalnya itu adalah contoh-contohnya. Itu inputnya. Prosesnya itu adalah pelayanannya. Bagaimana pelayanannya itu tentu tadi eh, pasien center gitu ya. Ada penilaian pasien center. Yang terakhir itu adalah outcome ya, hasil-hasil dari pelayanan. Kita harus bisa memahami bahwa sekarang semua berdasarkan budgeting. Seorang manajer harus melihat bagaimana input itu uh, terpenuhi, prosesnya juga terlaksana, tapi outcome-nya rugi misalnya. Itu yang nanti dipelajari di mata kuliahnya manajemen keuangan ya Bapak Ibu. Sudah masuk manajemen keuangan? Sudah kemarin Ya, dengan siapa yang ngajar kemarin? Bapak siapa ya? Tansi. Oh, Pak Ma'ruf Sakban Oh, ya? iya. Oh, nggih, benar, leres nggih. Ya. Di manajemen keuangan itu ini ya Bapak Ibu, ini yang berkaitan dengan mutu. Nanti jenengan akan ada Bu Dr. Zeni, kalau nggak salah Pak Ma'ruf Saban, Pak Dian Berkah. Di sana Bu Zeni saya berikan waktu 4 kali tatap muka, tapi harapannya nanti itu kalau mahasiswa ada 1 kali itu offline Bapak Ibu di untuk Bu Dr. Zeni. Jadi misalnya menghitung laba rugi gitu. Setuju mboten? Offline-nya ya nanti waktu kuliah pakar itu. Setuju mboten? Karena saat saya tracer teman-teman itu misalnya nanti kan yang ngajar keuangan ada Dokter Ansarul ya. Memang sudah bagus mengajarnya dok. Namun banyak teman-teman yang masih belum memahami eh, akuntansi sederhana. Bagaimana membaca rugi dan laba, bagaimana membuat neraca gitu. Sehingga yang tahun kemarin saya upayakan itu offline. Jadi waktu kuliah pakar, misalnya kuliah pakarnya pagi, siangnya itu nanti Bu Zeni yang ngajar. Itu offline terkait dengan akuntansi gitu. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nggih, Prof. Soalnya memang evaluasinya seperti itu. Kalau dikasihkan online saja, beliau aja minta 6 kali tatap muka mau mengajar akuntansi gitu.
Nah, mungkin ini terakhir pesan saya bagaimana kita membangun mutu layanan ya pada semua komponen. Banyaklah apa ah, motivasi-motivasi yang bisa kita sampaikan ya kepada tim jamu kita ya, mulai dari komitmen bersama, tetap memperhatikan keselamatan pasien, layanannya cepat, tepat, bermutu, profesional, amanah, berorientasi pada pasien. Jadi yang ada di sini kan tentunya dengan menuliskan dua hal di sini itu semua adalah pasien center, seperti itu. Jadi itu pengantar dari saya, Bapak Ibu, eh, cukup sedikit ya. Semoga menjadi pembuka pintu gitu ya, pembuka pintu dari mata kuliah ini, terutama teman-teman yang memang ini, nggih, ini. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian, Nyun Sewu ini ada dokter Gapung Saya ya nih, dok? Dokter Natsir, Nggih. Ibu. Oh, Nggih dok, oh, sudah waktunya ya dok? Iya, jam 2. Oh nggih, nggih. Sampun selesai kok dok, ini Ampun dok. ya. Wah, Nggih. Sehat dokter? amin, alhamdulillah. Nah, ini bisa Nggih. bisa kuliah. Ya, nyun bantuan ini teman-teman sangat energik dokter, meskipun Ya, puasa-puasa dok. ya. Saya saya juga baru dikirim untuk ngajar hari Kamis ya, hari Kamis. Nggih, Terus saya nggih. telepon Absar, Sar, ya apa Sar? Gitu. Nggih dokter, nggih. Saya Ya ora apa-apa. aturi dokter Absor, maturnya nanti dokter Nasir yang ngajar dulu Bu, nanti saya ujung-ujung yang Iya, bagian di belakang nanyain mahasiswa yang ngerti apa ora gitu. Maturnya gitu dokter. iya. Mungkin di teori motivasi ini saya juga harus cari bahannya. Nggih, Prof. Pipit nggih. kagungan untuk teori motivasi. Sebenarnya ada dokter, tapi kalau sekarang saya belum bisa. Nggih, kebetulan saya dulu S1-nya juga ambil motivasi. Iya, Mbak Cobi aku dikirimi anu tak Tapi untuk tidak bisa perbandingan saya. sekarang, dokter. Nggih, Enggak, dalam ya ada. nanti. Saya tanggal Oh, 5 kok nggih. kebagiannya. Oh, 5 nggih, nggih, April. nggih, dok. 5 April Oh, masih 5 lama. April. Iya. Nggih. Yang Ini hari pertama ini, hari yang ini hari oh ini, beres. Ini PO.